Hai, saya Husain Fikriansyah. Buat yang belum tahu, saya membuat video yang bisa membantu kamu dalam bekerja sehari-hari. Kamu bisa cek list videonya di channel YouTube ini ya. Jadi, jangan ragu untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai minimum dan maksimum di Excel. Formula yang akan kita gunakan yaitu min dan max. Nah, apa sih min dan max itu? Min adalah untuk mencari nilai terendah dan max itu adalah untuk mencari nilai maksimum gitu ya. Nah, seperti biasa di sini sudah ada dataset yang bisa kita jadikan untuk bahan latihan ya. Oke, langsung aja. Di sini kita mencari nilai tertinggi untuk setiap mata pelajaran dan rata-ratanya. Oke, kita langsung aja untuk mencari nilai tertinggi kita bisa menggunakan formula max. Max, lalu kita seleksi data yang ingin kita cari nilai tertingginya, lalu enter. Nah, di sini langsung muncul jelas 95. Kita cek lagi untuk nilai tertingginya kita bisa menggunakan min ya. Lalu kita seleksi datanya. Oke, kita enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya, benar nggak sih 95 dan 68? Kita bisa seleksi datanya, lalu kita cek di preview di sini. Oke, min ini adalah maksudnya nilai terendah ya, itu 68, benar, sama di sini juga 68. Kemudian max-nya 95 sama ya, 95. Nah, kalau teman-teman nggak ada, teman-teman bisa munculin caranya klik kanan di yang ada, misalnya adanya average doang atau sum doang, misalnya klik kanan lalu nanti dipilih nih mana yang mau dimunculkan. Nah, untuk min dan max sendiri itu yang ini nih, minimum dan maksimum gitu ya. Oke, lalu lanjut untuk mencari nilai tertinggi dan terendah untuk mata pelajaran yang lain dan rata-ratanya. Ini bisa kita langsung drag saja. Nah, langsung muncul hasilnya gitu ya. Oke, lalu kita lanjut. Nah, di sini ada max if s. Apa sih max if s? Itu adalah cara untuk mencari nilai maksimum dengan beberapa kriteria tertentu. Nah, di sini kan ada kata-kata beberapa ya. Jadi jamak di sini. Jadi ada banyak kriterianya juga bisa gitu kan. Nah, begitu juga min if s. Nah, kalau min if s itu untuk mencari nilai minimum atau nilai terendah ya dengan beberapa kriteria tertentu. Oke, kita coba ya di sini ya. Di sini ada perintah nilai rata-rata tertinggi gender laki-laki. Nah, di sini kita bisa mencoba menggunakan max s. Kita coba ya. Lalu di sini ada perintah max rank. Max rank ini adalah nilai mana yang mau kita cari, nilai tertinggi mana yang mau kita cari. Perintahnya kan di sini adalah rata-rata ya. Berarti kita seleksi dulu data rata-ratanya. Kemudian di koma, lalu kriterianya itu adalah laki-laki, gender laki-laki gitu ya. Nah, laki-laki ini ada di mana datanya? Ada di tabel gender ya. Kita seleksi, lalu kita titik koma, kita isi kriterianya yaitu laki ya, enter. Nah, ini muncul hasil 88 gitu. Kita bisa cek benar gak sih 88. Ini kita cek ya, laki sini 88, 81, 84, 85, 83, 82. Nah, dari data yang saya seleksi yang paling tinggi itu adalah 88 gitu ya cara validasinya ya. Oke, next. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah nilai rata-rata tertinggi dari gender perempuan. Jadi kita coba masukkan max if s. Max ranknya sama kayak tadi, kita coba seleksi datanya yang mau kita cari nilai tertingginya, lalu di mana rata-ratanya berada, yaitu di table gender. Lalu kita masukkan kriterianya yaitu perempuan, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini nilai rata-rata tertinggi dari gender perempuan adalah 89 gitu kan. Oke, next kita coba untuk min if s. Nah, di sini perintahnya nilai rata-rata terendah dari gender laki-laki. Kita coba ya. Min if s. Lalu kita cari
rank datanya ada di mana untuk mencari nilai terendahnya tadi, yaitu adanya di rata-rata karena perintahnya nilai rata-rata ya. Oke, seleksi datanya, lalu kita pilih kriterianya yaitu laki-laki, adanya di tab gender. Oke, jangan lupa dimasukkan kriterianya. Kurung, lalu enter. Nah, hasilnya 81. Cek lagi yang selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata terendah gender perempuan. Ini nah, di sini kita cek lagi datanya, kemudian kita cari gendernya ada di tab gender, lalu kriterianya itu perempuan. Enter ya. Nah, hasilnya muncul gitu. Nah, jadi gini ya cara penggunaan max if s dan min if s. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari nilai tertinggi dan nilai terendah jika datanya ini banyak gitu. Nah, ini kan kita bisa aja langsung bikin kayak gini, mencari nilainya gitu kan. Di sini nilai tertingginya 89, nilai terendahnya 72 gitu kan. Walaupun ininya datanya banyak gitu. Ini kan hanya 14 ya. Misalnya kayak gini. 89 ini siapa yang punya nilai 89 yang rata-rata tertinggi ini siapa gitu kan. Kita kan harus nyari nih, melihat satu-satu. Mana ya 89 ada di mana gitu. Kalau datanya sedikit gampang nyarinya, langsung ketemu mungkin nih ada di sini gitu kan. 72 di mana? Oh, dia paling atas gitu kan. Cuma kalau datanya banyak ini akan sulit gitu kan. Kita nggak mungkin nyari satu-satu. Gitu. Bagaimana caranya? Kita perlu nandain mana sih yang nilainya yang mempunyai nilai tertinggi, mana yang mempunyai nilai terendah gitu. Jadi kita langsung warnain aja gitu. Tandanya dengan warna. Misalnya di sini kita mau tandain nilai tertinggi ini, kita warnain warna hijau gitu misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya conditional formatting gitu. Kita coba ya. Pertama kita harus seleksi datanya dulu. Conditional formatting, kita pilih new rule saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Untuk menandai itu kita bisa pilih yang bawah ini, yang nomor 2 dari atas. Format only cell that contain. Nah, di sini tuh cell value kita pilih di sini adalah equal to. Gitu. Lalu di sini kita bisa masukkan formulanya. Nah, ini kan kita mau mencari nilai tertinggi dulu ya. Berarti kita masukkan max di sini. Lalu select datanya. Jangan lupa tutup kurungnya. Kita pilih format. Ini ada beberapa macam format yang mau bisa kita pilih. Nah, tadi kan kita mau nandain warna hijau ya untuk nilai tertinggi. Ya. Kita pilih OK. Nah, udah muncul ya warna hijau. Jadi nilai tertingginya di sini. Lalu kita bisa seleksi aja seperti ini. Oh, ini ternyata si Dina dengan gender perempuan memiliki nilai rata-rata tertinggi gitu kan, 89. Oke, sekarang kita cari nilai terendahnya. Sama, kita harus seleksi dulu datanya. Lalu kita pilih conditional formatting. Nah, di sini bisa new rule atau manage rule. Saya coba pakai manage rule ya. Nah, di sini bedanya tuh manage rule kita lihat ada conditional formatting apa aja sih yang udah pernah kita buat gitu. Nah, ini sebelumnya kita buat nih untuk nilai tertinggi. Nah, kita akan buat lagi untuk nilai terendahnya. Nah, caranya kita pilih new rule. Pilih format only cell that contain. Di sininya cell value. Lalu kita pilih equal to. Nah, di sini kita bisa pilih min. Kita seleksi lagi datanya. Tutup kurung. Lalu kita pilih formatnya. Nah, kalau yang nilainya terendah kita kasih warna merah misalnya ya. Seperti ini. Lalu OK, kemudian apply. Oke. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Tuh kan. Ya, kalau datanya banyak dia langsung nandain nih mana yang tertinggi, mana yang terendah gitu. Oke, kita contohin ya. Misalnya di sini kita rubah deh. Ini menjadi 100 misalnya. Nah, nilai tertingginya berubah kan. Jadi di sini bukan 89 lagi gitu. Misalnya ada lagi
ternyata di sini adalah 20 misalnya. Nah, di sini berubah di 59 gitu. Oke, saya coba ubah dulu. Nah, jadi kalau datanya banyak, kita langsung tahu nih di mana nih nilai tertinggi itu siapa, nilai terendah itu siapa, gitu kan. Gitu. Oke. Kalau video ini membantu, bisa share, like, komen. Lalu jika ada pertanyaan, bisa langsung aja di kolom komen atau bisa ke sosial media saya, ada di deskripsi. Cukup dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih.